Pinjaman KUR Bank BRI. Jadi ini adalah pinjaman yang sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha. Kenapa? Karena bunganya adalah bunga yang paling rendah saat ini, yaitu 0,5% per bulan ataupun 6% per bulannya. Daripada pinjaman yang lain itu bisa sampai dengan 13% bahkan lebih ya. Dan untuk di BRI itu ada 3 jenis kategori pinjaman KUR. Yang pertama adalah mikro, kemudian kecil, dan juga untuk TKI. Nanti akan aku jelaskan syarat dan juga ketentuannya bagaimana satu persatu. Tapi untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, yang pertama adalah KUR Mikro Bank BRI. Jadi ini untuk pinjaman maksimum 50 juta per debitur. Kemudian ini bisa digunakan untuk kredit modal kerja, yaitu tenornya maksimum 3 tahun, ataupun juga kredit investasi untuk maksimum pinjamannya 5 tahun ya. Nah, bunganya sama 6% efektif per tahunnya. Kemudian yang menarik adalah pinjaman seperti ini tidak ada biaya administrasi dan juga provisi karena ini adalah programnya pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk syaratnya seperti apa? Syaratnya adalah harus orang individu ya, perorangan ya. Kemudian telah memiliki usaha minimal berjalan aktif 6 bulan, kemudian tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan. Kecuali kalau KPR itu masih bisa, kemudian leasing kendaraan masih bisa, kartu kredit juga bisa. Tapi kalau punya pinjaman usaha yang lain tidak bisa. Kemudian juga nanti silakan menyiapkan identitas berupa KTP, kartu keluarga, dan juga surat izin usahanya ya. Itu untuk yang KUR mikro. Kemudian untuk KUR kecil, teman-teman itu untuk pinjaman dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Jadi KUR ini maksimalnya adalah 500 juta. Ini bisa dipakai untuk modal kerja, yaitu dengan tenor 4 tahun, ataupun juga investasi, yaitu dengan tenor maksimum 5 tahun ya. Bunganya sama, 6% per tahunnya. Kemudian teman-teman nanti untuk agunannya sesuai dengan negosiasi dengan pihak bank. Biasanya nanti akan diarahkan ataupun nanti akan dijadwalkan untuk proses survei dan juga untuk proses penilaian dari agunannya ya. Kemudian mendapatkan pinjaman sebesar berapa itu sesuai dengan agunannya ya. Oke, kemudian teman-teman untuk syaratnya teman-teman silakan wajib memiliki usaha produktif dan juga layak ya. Jadi ini bukan untuk yang ingin membuka usaha, ini adalah yang sudah punya usaha kemudian ingin mengembangkan ya. Kemudian tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali KPR, KKB ataupun kartu kredit. Kemudian telah memiliki usaha secara aktif 6 bulan. Jadi untuk yang sudah berjalan 6 bulan. Kalau belum sampai 6 bulan usahanya maka belum bisa ya. Kemudian juga memiliki surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) ataupun juga surat izin usaha lainnya yang dapat dibersamakan. Biasanya dapat mendapatkan surat ini ya, itu di kelurahan ya. Teman-teman silahkan datangi kelurahan, minta di sana, nanti akan dijelaskan syarat dan juga caranya seperti apa. Harusnya tidak sulit ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang ketiga adalah untuk kategori pinjaman KUR untuk TKI. Jadi ini pinjaman yang akan dipakai untuk orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri. Maksimum pinjamannya 25 juta ataupun juga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian suku bunganya sama 6%, kemudian bebas administrasi dan provisi karena programnya pemerintah. Maksimum pinjamannya adalah 3 tahun ya, ataupun berdasarkan kontrak kerja. Misalkan kontrak kerjanya cuma 2 tahun ya, maka mendapatkan pinjaman dengan tenor 2 tahun ya. Dan ini untuk penempatannya belum ke semua negara, yaitu baru bisa untuk yang ingin bekerja di luar negeri ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan juga Malaysia. Oke, teman-teman nanti bisa mengajukannya ya untuk yang ingin ke sini ya. Kemudian syaratnya apa? Untuk syaratnya KUR TKI ini adalah individu calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan, dan persyaratan administrasinya teman-teman silakan menyiapkan identitas berupa KTP dan kartu keluarga, kemudian perjanjian kerja dengan pengguna jasa. Jadi teman-teman harus melewati penyalur yang resmi. Nanti di sana ada perjanjian kerjanya dan juga perjanjian penempatannya ya. Kemudian paspor dan juga visa dan juga persyaratan lain ini biasanya nanti disebutkan saat teman-teman datang ke bank ya. Oke, kemudian teman-teman untuk prosedurnya seperti apa? Prosedurnya untuk KUR ini memang silakan langsung yang paling mudah datang ke kantor cabang yang terdekat. Tapi menurut saya sih ke kantor cabang yang jangan terlalu kecil ya, yang agak gede lah gitu ya, biar bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat ya. Dan juga nasabah akan mengisi formulir di sana, nanti ada formulir pinjaman KUR, kemudian nanti setelah itu teman-teman silahkan berikan persyaratan. Syaratnya yang mana silahkan diputar ulang video ini ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya.
Kemudian juga nasabah akan ada wawancara oleh petugas dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan keputusan kreditnya, disetujui atau tidak. Tapi prosesnya biasanya tidak langsung, biasanya memakan waktu sekitar semingguan ya. Seperti itu, kemudian juga teman-teman mungkin bisa menyiapkan hal-hal seperti ini ya. Jadi agar disetujui pastikan berkasnya lengkap, jangan sampai bolak-balik karena kalau bolak-balik itu nanti petugasnya juga pasti males ya, akan mendahulukan mana yang sudah lengkap ya. Kemudian juga BI checkingnya aman, jadi teman-teman jangan sampai ada tunggakan di sana sini. Kemudian juga tidak ada pinjaman kur di tempat lain meskipun milik pasangan kita. Jadi satu keluarga hanya memiliki kesempatan untuk meminjam kur itu satu kali ya. Kemudian juga sebaiknya sih memiliki rekening BRI agar teman-teman dari pihak BRI itu mudah untuk memverifikasi ataupun untuk menilai seperti apa sih transaksi teman-teman di rekening BRI. Tapi ini tidak wajib sebenarnya ya. Kemudian juga fotokopi jaminan, dan kemudian juga nilai jaminan di atas nilai pengajuan. Ini untuk yang pinjaman besar, kalau misalkan mau pinjam misalkan 100 juta. Ya, jaminannya jangan di bawah 100 juta, misalkan 120 ataupun 150 atau lebih tinggi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tempat pengajuannya ini harus tepat. Jadi teman-teman yang ingin mengajukan dengan nilai besar silakan datang ke kantor BRI cabang, jangan ke unit. Kalau di unit itu biasanya untuk nilai-nilai kecil ya. Oke, seperti itu saja. Untuk yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Nanti akan aku jelaskan, termasuk mungkin teman-teman yang ingin menambahi juga boleh ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku seringkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.